Shinichi Kodo seorang detektif SMA yang jenius. Ia menyelidiki transaksi yang mencurigakan di taman hiburan. Tanpa disadari, dua orang pria misterius berjubah hitam mengintainya. Ia disergap dan dipaksa menelan obat APTX 4869. Saat terbangun, tubuhnya mengecil. Ia menjadi seorang anak kecil. Demi menjaga keselamatannya dan orang-orang terdekat, ia menyembunyikan identitasnya dan memulai hidup baru dengan nama Conan Edogawa. Setelah tubuhnya mengecil akibat racun misterius dari organisasi hitam, Shinichi Kodo menyamar dengan nama Conan Edogawa untuk menyembunyikan identitas aslinya dan menyelidiki organisasi tersebut. Ia terpaksa tinggal di rumah teman masa kecilnya, yaitu Ran Mori. Ayah Ran, Kogoro Mori, adalah detektif swasta, sehingga Conan berharap bisa mengumpulkan informasi sambil membantu memecahkan kasus tanpa menarik perhatian musuh-musuhnya. Sambil bersembunyi, Conan berjuang menemukan cara mengembalikan tubuhnya dan membongkar rahasia organisasi hitam. Kisah ini menceritakan kasus penculikan putri presiden perusahaan. Waktu itu seorang putri presiden perusahaan diculik. Semua orang di sana menjadi panik. Dengan kecerdasannya, Conan mulai melakukan penyelidikan. Petunjuk demi petunjuk dia kumpulkan diam-diam. Dan akhirnya sandiwara kepala pelayan terbongkar. Semuanya hanya pura-pura penculikan. Namun hal tak terduga terjadi. Ada seseorang yang benar-benar menculik Tuan Putri dan minta uang tebusan. Dengan cerdik, Conan melepaskan anjing penjaga. Dan anjing penjaga membawa Conan lari ke tempat Tuan Putri disekap. Dan akhirnya Tuan Putri ditemukan. Penjahatnya pun diajar oleh Ran. Dan kasus pun terselesaikan. Dengan tubuh yang mengecil dan agar tidak diketahui identitasnya oleh musuh, Profesor Agasa membuatkan peralatan khusus buat Conan. Peralatan tersebut adalah dasi kupu-kupu pengubah suara. Dengan dasi tersebut, Conan dapat menirukan suara siapa saja. Akankah peralatan tersebut berguna buat penyelidikan Conan? Kita nantikan episode selanjutnya. Cerita diawali dengan datangnya seorang artis ke rumah Kogoro Mori. Artis tersebut bernama Ogino Yoko. Dia minta tolong karena dia merasa diikuti dan dimata-matai. Saat mereka memeriksa kamar Ogino Yoko, tiba-tiba ada seorang yang terbunuh di kamarnya. Semua orang mengira ini pembunuhan, tetapi Conan dengan kecerdasannya berkata, ini adalah ilusi kamar terkunci, dan ada motif yang tidak terduga di balik kasus ini. Apakah kasus ini pembunuhan atau bunuh diri? Jawabannya ada di episode selanjutnya. Yang subscribe saya doakan rezekinya melimpah. Kasus pembunuhan di kamar terkunci sang idola part 2. Kematian yang begitu menggemparkan, kematian yang tak wajar di ruangan terkunci yang menimbulkan tanda tanya yang besar. Apakah ini kasus pembunuhan atau bunuh diri? Masih belum jelas. Identitas korban bernama Kiyoshi Fuji, usia 22 tahun. Dia teman SMA dan mantan pacar aktris Ogino Yoko. Setelah melihat ruangan dan memeriksa bukti yang ada, Conan tahu kejadian yang sesungguhnya. Conan lalu menidurkan Kogoro dan memulai aksinya. Conan mengatakan bahwa kejadian yang sebenarnya adalah bunuh diri. Trik yang digunakan pelaku adalah membuat lubang di tengah es balok, lalu ia menancapkan gagang pisau. Kemudian pelaku mengambil rambut dari sisir Yoko dan menyalakan pemanas ruangan. Lalu ia berdiri membelakangi kursi, lalu menjatuhkan diri, sehingga saat terjatuh, pisau menancap di punggungnya. Lalu seiring dengan waktu, es mencair, sehingga korban seakan-akan terlihat ditikam dari belakang. Hal tersebut dikarenakan dia mengira Yuko yang dilihatnya itu Yoko, sehingga ia beranggapan bahwa Yoko mencapakannya, dan ia ingin menimpakan kesalahan ke Yoko. Sungguh akhir kesalahpahaman yang tragis. Kisah ini bermula ketika Conan, Ayumi Mitsuhiko, Genta mengunjungi sebuah gedung seni. Saat hendak pulang, mereka menemukan sebuah kertas misterius yang berisi kode peta. Mereka menduga bahwa ini adalah peta harta karun. Karena penasaran, mereka membentuk kelompok detektif cilik dan mulai mencoba memecahkan kode yang tertera di peta tersebut. Conan menduga bahwa kode-kode itu hanya bisa terlihat jelas di malam hari. Satu persatu petunjuk berhasil mereka pecahkan, hingga akhirnya mereka sampai di sebuah gedung sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan oleh kode terakhir. Setelah memecahkannya, Conan menyadari bahwa harta karun itu tersembunyi di atas plafon. Namun tiba-tiba sekelompok penjahat muncul. Ternyata mereka juga mengincar harta karun yang sama. Para detektif cilik pun ditangkap dan diikat oleh para penjahat. Saat penjahat lengah, Conan dan teman-teman bekerja sama melarikan diri dan menabrak ke tempat tali harta karun yang digantung. Akibatnya, harta karun yang digantung di plafon jatuh dan menimpa para penjahat. Akhirnya para penjahat berhasil ditangkap. Mereka mengaku bahwa harta karun tersebut adalah hasil rampokan dari sebuah bank yang disembunyikan oleh rekan mereka yang berkhianat.
Kisah ini dimulai ketika Kogoro sedang dalam perjalanan menuju pernikahan sahabatnya. Ia menaiki kereta api menuju Kyoto, ditemani Conan dan yang lainnya. Di dalam kereta, Conan melihat dua pria yang mencurigakan yang menggunakan pakaian serba hitam. Kecurigaannya langsung muncul karena penampilan mereka mirip dengan anggota organisasi hitam. Tanpa membuang waktu, Conan menyadap pembicaraan mereka. Dari penyadapannya, ternyata kedua pria tersebut baru saja melakukan transaksi mencurigakan. Di dalam tas yang terlibat dalam transaksi tersebut, ada bom. Menyadari bahaya yang mengancam, Conan meminta bantuan para detektif cilik untuk mencari tas tersebut. Mereka menyisir di setiap kereta dengan penuh kecemasan. Setelah pencarian yang menegangkan, akhirnya tas berisi bom berhasil ditemukan. Waktu hampir habis. Tepat beberapa detik sebelum ledakan terjadi, Conan dengan sigap menendang tas tersebut keluar dari kereta, dan bom pun meledak di luar tanpa melukai siapapun. Dua pria yang berbaju hitam yang menjadi pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak yang berwenang. Sementara wanita yang terlibat di dalam transaksi juga diamankan. Mau lanjut ceritanya? Jangan lupa subscribe dan like ya. Kisah ini dimulai ketika Ran dan Sonoko menghadiri pesta Valentine di rumah seorang teman. Tanpa sepengetahuan mereka, Conan diam-diam ikut hadir. Suasana yang penuh cinta mendadak berubah menjadi mimpi buruk ketika Minagawa tewas saat berjalan-jalan di taman dengan Yoshimi. Tak lama kemudian, polisi dan Kogoro tiba di lokasi kejadian. Setelah menyelidiki TKP, mengumpulkan bukti, dan melihat ibu angkat Minagawa sedang mencuci gelas, Conan tahu siapa pelaku sebenarnya. Ia kemudian menidurkan Kogoro dan memulai aksinya. Dalam penyamarannya sebagai Kogoro tidur, Conan mengungkapkan pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Pelakunya adalah ibu angkat Minagawa. Trik yang digunakannya cukup licik. Ia memasukkan racun ke dalam kopi, lalu menaruh penawar ke dalam kue, dengan tujuan, jika racun tersebut diminum orang lain, maka akan tawar jika makan kue tersebut. Dan hanya Minagawa yang tidak makan kue, sehingga racun yang masuk ke dalam tubuhnya berakibat fatal. Dan ibu angkat Minagawa menjadi orang pertama yang mendekati jenazah. Saat itulah ia menukar coklat yang sudah diberi racun, agar seolah-olah Yoshimi yang meracuninya. Ia kemudian mencuci gelas yang digunakannya untuk menghilangkan jejak racun dari kopi tersebut. Namun bukti tak terbantahkan ditemukan. Coklat yang telah ditukar masih disimpan olehnya di dalam kimono. Akhirnya ibu angkat Minagawa mengakui perbuatannya. Ia melakukan pembunuhan karena bisnis suaminya sedang bangkrut, dan ia berencana menggunakan uang asuransi jiwa Minagawa untuk menyelamatkan bisnis suaminya. Ingin ceritanya berlanjut? Silahkan subscribe dan like ya. Cerita dimulai saat Kogoro kedatangan seorang tamu bernama Ogawa, seorang dokter bedah. Ogawa menceritakan bahwa selama 2 tahun terakhir, ia selalu menerima kiriman uang dan mainan secara misterius. Jika dijumlahkan, total uang yang diterimanya mencapai 25 juta yen. Merasa ada kejanggalan, Ogawa meminta bantuan Kogoro untuk menyelidikinya. Penyelidikan pun dimulai. Mereka mengunjungi rumah sakit tempat Ogawa bekerja. Setibanya di sana, Ogawa kembali menerima kiriman bunga dari seseorang yang tidak dikenal. Ia menjelaskan bahwa bunga seperti itu selalu dikirim setiap tanggal 19 Februari. Karena merasa semakin aneh, mereka memutuskan untuk memeriksa buku catatan pasien. Di saat yang sama, Conan berpura-pura bermain game di ponselnya untuk mengalihkan perhatian Ran, yang mulai curiga bahwa Conan sebenarnya adalah Shinichi. Tanpa disangka, dalam game tersebut muncul nama Tomoya. Conan pun segera mencari nama itu di buku catatan pasien. Ternyata benar, Tomoya adalah mantan pasien Ogawa yang meninggal dunia setelah menjalani operasi. Conan segera menyuruh Ran mencari Ogawa, karena ia menduga bahwa anak Ogawa yang bernama Yuta, yang memiliki kemiripan dengan Tomoya, sedang dalam bahaya dan menjadi target si pengirim misterius. Ogawa yang panik langsung menghubungi sekolah Yuta, dan ternyata anaknya sudah dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal. Mereka segera meluncur menuju sekolah. Di tengah perjalanan, mereka berhasil menemukan Yuta bersama penculiknya. Saat penculik tersebut hendak menyerang Yuta dengan pisau, Conan dengan sigap menendang bola ke arah pelaku dan berhasil melumpuhkannya. Setelah kejadian itu, Ogawa menjelaskan bahwa kematian Tomoya bukan disebabkan oleh kesalahan dalam operasi, melainkan karena keterlambatan membawanya ke rumah sakit. Mendengar penjelasan tersebut, serta melihat Yuta yang dengan polos dan lucu mengucapkan terima kasih atas kiriman mainan, pelaku akhirnya menyadari kesalahannya dan dengan tulus meminta maaf. Kasus pun akhirnya terselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Ingin tahu episode selanjutnya? Silahkan subscribe, like, dan share ya.